Bagaimana jika seorang pembunuh bayaran yang sudah memutuskan untuk tidak melakukan pekerjaannya, jiwa pembunuhnya malah kembali lagi dikarenakan anjing peliharaannya telah tewas dibunuh oleh seseorang? Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang bergenre one man show. Film ini berjudul John Wick. Film ini mengisahkan seorang pembunuh bayaran yang harus kembali ke dunia masa lalunya karena diakibatkan mereka telah mengambil dan merenggut hal yang berharga darinya. Apalagi hal yang berharga itu diambil beberapa saat ketika ia mendapatkan ujian yang berat, yakni setelah istrinya meninggal. Dan hal ini dilakukan oleh rekan kerjanya dahulu. Tidak hanya itu, aturan-aturan dalam kelompok pembunuh bayarannya pun terhitung menarik karena dalam beberapa tempat khusus di mana mereka tidak dapat membunuh siapapun. Selain itu, nantinya pemeran utama dalam film ini akan dipasang harga buronan karena melawan kepada rekan kerjanya tersebut. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan pemeran utama dalam film ini yang bernama John Wick. Ia sedang terluka di bagian perutnya. Dalam keadaan setengah sadar, ia membuka HP miliknya. Kemudian terlihat kenangan bersama dengan kekasihnya. Kemudian scene berganti, beberapa waktu sebelumnya, John yang hari ini mulai hidup sendiri selalu terbayang kenangan bersama dengan istrinya yang bernama Helen. Terlihat beberapa momen seperti momen di sebuah jembatan, serta momen ketika kekasihnya sedang sakaratul maut. Di saat melihat kondisinya, Helen mengalami kanker dan membuatnya meninggal. Kemudian saat itu, John pun dengan setelan serba hitam mengantar istrinya ke tempat peristirahatan terakhir. Tak lama kemudian, John didatangi seorang pria yang bernama Marcus. Terjadi perbincangan ringan antara mereka. Marcus pun mengatakan bahwa dirinya turut berbelasungkawa atas meninggalnya istri John. Setelah itu, John pun kembali ke tempat tinggalnya. Di sana ia mendapatkan seekor anjing kecil yang akan ia jadikan sebagai teman setia untuk menemani kesendiriannya saat ini. Diketahui anjing tersebut telah dipersiapkan oleh istrinya untuk menemani John. Bahkan surat tersebut membuat John meneteskan air mata. Kemudian setelah itu, scene memperlihatkan kebersamaan John dengan anjingnya yang begitu menggemaskan. Bahkan kemanapun John pergi, anjing tersebut selalu mengikutinya. Kemudian scene berlanjut, John yang saat itu sedang santuy mengisi bensin tiba-tiba didatangi oleh pemuda yang terlihat menyebalkan. Pemuda tersebut bernama Losef. Losef saat itu menanyakan beberapa harga mobil milik John Wick, serta menyinggung beberapa anjing milik John Wick. Saat itu, John Wick hanya menanggapi hal tersebut dengan acuh dan tidak menanggapinya dengan serius. Kemudian, setelah mengisi bensin mobil miliknya, John pergi ke sebuah landasan untuk healing beberapa saat dengan menggunakan mobil miliknya. Terlihat John Wick masih merasakan kesedihan akan kematian istrinya saat itu. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan John yang sedang beristirahat. Tak lama kemudian, tiba-tiba anjing miliknya merasakan ada hal yang tidak beres. Ternyata benar, di sana sudah ada Losef dan komplotannya. Mereka langsung menghajar John. Di sini John hanya pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Kemudian ada peristiwa yang sangat menyedihkan karena anjing pemberian istrinya malah dihabisi oleh Losef dan komplotannya. Tidak hanya itu, mereka ternyata memiliki tujuan untuk mencuri mobil milik John Wick yang sebelumnya Losef memiliki keinginan untuk membelinya. Setelah berhasil mencuri mobil milik John Wick, Losef pun mendatangi seorang pengadah mobil yang bernama Aurelio.
Menariknya di sini Aurelio mengenali mobil tersebut milik siapa, sehingga Aurelio tidak menerimanya. Bahkan ia sempat menghajar Losef karena mencuri mobil tersebut. Losef yang merasakan direndahkan oleh Aurelio, bahkan ia sempat mengancam kepada Aurelio bahwa ayahnya akan memutus kontrak kerja dengan Aurelio. Akan tetapi Aurelio terlihat lebih khawatir dengan apa yang dibawa oleh Losef, yakni mobil John Wick. Kemudian, scene berganti, sebelumnya Losef telah pergi dari showroom tersebut. Kemudian di sana, John pun mendatangi di mana Aurelio berada. Terlihat sepertinya bahwa John mengenali Aurelio, sehingga ia menanyakan tentang siapa yang telah mencuri mobilnya dan menghabisi anjingnya. Aurelio yang saat itu sangat pasrah karena John ada di hadapannya, ia pun membuka mulut tentang siapa Losef sebenarnya. Aurelio mengatakan bahwa Losef adalah anak dari Vigo. Sebelumnya diketahui Vigo adalah mafia besar di kota tersebut. Kemudian John pun akhirnya memutuskan untuk pulang dan di sisi lain Aurelio saat itu langsung menelpon Vigo dan menceritakan bagaimana anaknya telah melakukan kesalahan yang begitu besar, yakni mencuri mobil milik John, serta pun menghabisi anjing peliharaannya. Mendengar hal tersebut, Vigo langsung terdiam serta menutup teleponnya karena mengetahui resiko yang akan ia hadapi itu seperti apa. Setelah itu Vigo pun meminta Losef untuk segera menemuinya karena ada beberapa hal yang akan Vigo sampaikan kepadanya. Ketika telah sampai di tempat kediaman Vigo terlihat sangat marah kepadanya, bahkan beberapa kali menghajar Losef sampai muntah berkat mendapatkan pukulan-pukulan ayahnya. Kemudian Losef sempat bertanya mengapa dirinya mendapatkan hal tersebut, padahal secara pekerjaan dia sudah menuntaskan dan membereskan order yang telah diberikan oleh ayahnya. Terlihat sepertinya Vigo cukup ketakutan dan khawatir bahwa John akan kembali padanya. Bahkan di sini Vigo pun menjelaskan kepada Losef ketika dahulu John adalah rekan kerjanya yang memiliki nama lain berupa Baba Yaga. Selain itu, John adalah seorang yang memiliki komitmen tekad serta mental yang sangat kuat. Tetapi saat itu, Vigo menugaskan John pada tugas yang sangat berat baginya. Di tempat lain, ternyata John sudah berbeda dengan sebelumnya. Jiwa pembunuh kembali hadir di dalam dirinya, dengan diawali membawa sebuah palu serta menghancurkan lantai basement miliknya. Yang dimana ternyata di dalam basement tersebut terdapat beberapa senjata miliknya ketika dahulu. Kemudian Vigo pun menelpon John dengan perbincangan Vigo ikut berduka cita atas kematian istri John. John saat itu tanpa berkata apapun langsung menutup teleponnya. Di saat John sudah berubah penampilannya dengan setelan jas serba hitam, di saat yang bersamaan para anak buah Vigo pun datang ke dalam rumahnya. Di sini terlihat skill membunuh John begitu mengerikan karena hampir setiap tembakannya berhasil dalam membunuh musuhnya. Apalagi setelah semuanya telah dikerjakan, ada seorang polisi yang mendatangi rumah John karena tetangganya mendapat laporan keluhan kegaduhan. Akan tetapi dengan santunya John dapat menjawabnya seperti tidak terjadi apapun. Kemudian John menelpon pihak pembersih untuk membersihkan semua mayat yang ada di rumahnya. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan Vigo yang cukup pusing karena orang yang sebelumnya diutus dapat dihabisi dengan mudah oleh John Wick. Sehingga ia pun mencoba untuk menemui Marcus, bertujuan memberikannya pekerjaan dengan jumlah bayaran $2 juta. Ternyata saat ini Vigo sudah menetapkan sayembara barang siapa saja yang dapat menghabisi John Wick, ia akan mendapatkan uang $2 juta. Mendengar hal tersebut, meskipun Marcus adalah teman dari John, ia malah mengiyakan dan mulai mempersiapkan segalanya.
Di tempat lain, John dengan alat-alat miliknya pergi ke sebuah hotel dan di sana ternyata sudah ada Marcus yang sudah bersiap. Bahkan di sana, ketika di lobi, John bertemu dengan seorang wanita bernama Perkins. Ketika di kamar hotel, John terdiam dan menatap layar handphone miliknya yang berisikan video tentang istrinya. Entah mengapa ia pun langsung bergegas menuju ke basement hotel, yang dimana di sana ada sebuah klub malam yang rahasia. Bahkan di sana John sempat kembali bertemu dengan Perkins. Setelah itu, John bertujuan bertemu dengan seorang pria yang bernama Winston. John menanyakan informasi mengenai Losef. Di tempat lain, Vigo mendapatkan informasi bahwa John sekarang berada di Continental. Bahkan Vigo mengatakan jika ada yang berani melanggar aturan Continental, maka Vigo akan melipat gandakan bayarannya. Karena seperti perkataan Winston bahwa di Continental tidak ada urusan bisnis apapun. Kemudian setelah mendengar bahwa Winston tidak bisa membantunya, John pun bergegas pergi. Setelah itu, John tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang bernama Adi. Di sini, Adi pun heran ketika John terlihat babak belur. Tidak hanya itu, ternyata Adi saat itu memberikan kode kepada John bahwa akan ada orang yang menyerangnya. Sehingga John saat itu langsung mempersiapkan diri menggunakan rompi miliknya dan tentunya beberapa senjata. Di tempat lain, ada beberapa petugas yang seperti sedang mencari di mana John berada. Kemudian saat itu, Sin memperlihatkan Losef yang sedang bersenang-senang dengan teman wanitanya di sebuah tempat. Ternyata John berhasil menemukan tempat di mana Losef berada. Diawali dengan menyuruh penjaga pintu yang sebelumnya mengenali John. Saat itu, John hanya menyuruhnya untuk pulang. Setelah itu, John pun berhasil menghabisi temannya Losef ketika di toilet. Kemudian di saat para petugas keamanan pun satu persatu berhasil John habisi, sebelum perkelahiannya menimbulkan kegaduhan, ketika melihat wajah John, Losef pun langsung berlari dan berusaha untuk melarikan diri ke kerumunan orang yang sedang berpesta. Satu persatu musuh berhasil John habisi dengan tenang dan sadis. Di tempat lain, Losef berhasil keluar dari klub malam tersebut, kemudian menaiki sebuah mobil. Sedangkan John masih berjibaku melawan anak buah Vigo. Satu lawan banyak. Bahkan di sini John mendapatkan luka yang cukup serius ketika ia dilemparkan di lantai 2. Selain itu, John mendapatkan luka di bagian perut. Ketika sampai di lobi hotel, John pun meminta kepada resepsionis untuk memanggil seorang dokter. Ketika mendapatkan perawatan, sang dokter mencoba mengingatkan John bahwa luka miliknya bisa saja terbuka kembali jahitannya. Di tempat lain, Marcus mulai mempersiapkan sniper miliknya dan pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk menghabisi John. Ketika Marcus mendapatkan kesempatan untuk menghabisinya, tiba-tiba ada orang yang akan menyerangnya. Marcus malah memberikan kode kepada John dengan cara menembakkan snipernya ke arah bantal. Kemudian John pun tersadar bahwa ada orang yang akan menyerangnya, dan orang tersebut adalah Perkins. Terjadi perkelahian antar mereka, bahkan Perkins beberapa kali menyerang luka John Wick yang baru saja diberikan perawatan oleh dokter. Beberapa kali Perkins berhasil memberikan serangan kepada John, dan akhirnya John pun berhasil membuat Perkins bertekuk lutut. Kemudian, ia menanyakan di mana Losef berada. Perkins yang saat itu dalam kondisi terpojok pun menjawab bahwa Losef berada di Little Rusia, sebuah gereja di dekat Cannon Court, dan gereja tersebut hanya sebagai kedok saja. Di sanalah Vigo menyimpan barang pribadinya. Setelah itu, John menitipkan Perkins kepada temannya bernama Harry. Akan tetapi nantinya Perkins berhasil lolos dan malah membunuh Harry di Continental. Keesokan harinya John pun langsung mendatangi gereja tersebut. Tanpa basa-basi, John yang sudah mengetahui bahwa di sana hanyalah kedok, ia pun langsung melumpuhkannya dan memaksanya untuk mengantarnya ke tempat di mana uang Vigo berada.
Menariknya di sini John mengumpulkan harta milik Vigo, kemudian ia membumi hanguskan dengan cara membakarnya. Hal ini akan menjadi umpan bagi Vigo untuk datang ke gereja tersebut. Dan benar, tak lama kemudian Vigo pun datang dengan anak buah yang cukup banyak. Langkah pertama yang Vigo lakukan adalah menghabisi penanggung jawab di gereja tersebut, karena tidak becus menjaga hartanya. Dan di saat yang bersamaan John yang berada di gedung lainnya kemudian mulai melancarkan serangannya. Terjadilah aksi baku tembak antara anak buah Vigo dengan John. John yang menggunakan senjata laras panjang pun mulai satu persatu berhasil menghabisi anak buah Vigo saat itu. Akan tetapi ia mendapatkan luka yang cukup serius ketika anak buah Vigo berhasil menabrak dirinya dengan menggunakan sebuah mobil. Kemudian saat itu John ditangkap dan dibawa oleh Vigo. Di sebuah tempat John pun ditangkap dan disekap. Vigo yang mendatangi John pun mengatakan, "Bisa kubilang kau masih seperti John Wick yang dulu." Vigo pun mengatakan bahwa harta yang sebelumnya John bumi hanguskan bukan hanya sekedar karya seni dan uang saja, melainkan pengaruh kekuasaan Vigo di kota tersebut. Karena dalam berangkasnya terdapat rekaman suara, bukti fisik, pemerasan, dan itu tidak ternilai. John hanya mengatakan bahwa dirinya sangat menikmati hal tersebut dan membuat Vigo marah. Karena melihat respon dari John Wick, bahkan Vigo mengatakan kepada John bahwa penyebab istrinya meninggal itu karena kita semua telah dikutuk karena urusan masa lalu. Selain itu Vigo mengatakan pula kenapa John melakukan hal ini, padahal itu hanyalah seekor anjing saja. Akan tetapi John malah melakukan hal yang sejauh ini. John mengatakan ketika istrinya wafat itu adalah anjing pemberian istrinya, dan Losef malah merenggut dari hidupnya. Selain itu, anak buah Vigo berusaha untuk menghabisi John dengan menggunakan plastik. Beruntungnya di tempat lain Markus kembali menolong John, sehingga John kembali dapat melakukan perlawanan kepada mereka. Akan tetapi John tidak sempat untuk mengejar Vigo dan rombongan yang telah menggunakan mobil, sehingga ia bergegas berlari ke arah yang lain dan berhasil menemukan mobil milik Vigo. Saat itu John hanya menanyakan di mana Losef berada. Vigo saat itu memberikan kesempatan jika memberitahu di mana Losef berada, maka ia akan selamat. Setelah John mengetahui hal tersebut, ia pun bergegas menuju ke tempat Losef. Ternyata di sana sudah ada pengamanan yang cukup ketat. John pun berhasil menghabisi sebagian besar dari mereka. Sampai di mana ketika Losef akan melarikan diri menggunakan mobilnya, sebelumnya John telah memasang bom di mobil tersebut, sehingga John akhirnya berhasil menghabisi Losef. Di tempat lain, Vigo dengan wajah dinginnya menelpon seseorang dan mengatakan siapkan semuanya. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan John yang sudah sampai kembali di hotel. Resepsionis pun mengatakan bahwa John memiliki titipan hadiah dari manajer hotel. Dan hadiah tersebut adalah sebuah mobil yang sudah berada di depan hotel. Kemudian di tempat lain, John bertemu dengan Markus. Markus langsung mengatakan sudah berapa kali aku sudah menyelamatkan John, serta mengatakan sudah saatnya untuk pulang. Dan di malam harinya Markus tiba-tiba didatangi beberapa pria dengan senjata lengkap langsung menyuruhnya masuk ke sebuah rumah. Ternyata hal tersebut dilakukan oleh Vigo. Bahkan di sini Vigo memukuli Markus. Disinyalir karena Markus telah mengkhianati kontrak dengannya sebelumnya. Vigo dengan marahnya mengatakan bahwa Markus sebenarnya memiliki kesempatan untuk menghabisi John. Dan hal tersebut tidak ia lakukan sehingga inilah yang membuat anaknya tewas. Tak lama kemudian Perkins pun datang ke hadapan mereka. Markus langsung menyadari bahwa hal inilah yang membuat Markus tertangkap. Setelah itu Vigo memberitahu tentang apa yang telah dilakukannya kepada Markus. Sehingga ketika mendengar hal tersebut, John yang asalnya akan pergi dan mulai menjalani kehidupan baru, ia pun langsung membanting setir dan bergegas menuju ke tempat Markus. Di sana John sangat sedih karena melihat Markus yang sudah tidak bernyawa.
Di tempat lain, Perkins didatangi oleh Winston dan para petugas di Hotel Continental. Hal ini dilakukan karena Perkins telah melanggar aturan di sana, sehingga Perkins pun langsung dieksekusi mati. Kemudian Winston pun langsung menelpon John dan mengatakan ada sebuah helipad dan di sana sudah ada helikopter. Ternyata itu akan digunakan oleh Vigo untuk melarikan diri. Setelah mendapatkan temannya tewas oleh Vigo, John pun langsung bergegas menuju ke sana. Terjadi kejar-kejaran antara mereka. John yang menggunakan mobilnya pun beberapa kali berhasil melumpuhkan anak buah Vigo yang berada di dalam mobil dan yang lainnya. Sampai di mana Vigo pun menabrakkan mobilnya dan menyerang mobil John. Akan tetapi beruntungnya John berhasil melompat dari mobilnya tersebut. Kemudian Vigo mengatakan untuk bertarung dengannya dengan tangan kosong. Disinilah perkelahian final di antara mereka. Vigo yang sudah berumur pun sedikit kewalahan dalam menghadapi John. Sehingga John sendiri yang malah mengeluarkan pisau miliknya. Saat itu John malah memberikan kesempatan Vigo menusuk perutnya. Tapi hal ini dijadikan kesempatan bagi John untuk menyerang balik. Seperti yang kita ketahui di scene awal, ternyata itu diakibatkan dari tusukan dari pisau milik Vigo. Kemudian melanjutkan di awal scene, ternyata saat itu John berhasil kembali sadar dan menuju ke sebuah ruangan. Yang dimana ruangan tersebut ada beberapa alat P3K di sana. Dengan merintih kesakitan, John pun berupaya untuk mengobati dirinya sendiri. Selain itu, di sana ada tempat penyimpanan anjing. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan John yang membawa salah satu dari anjing tersebut dan membawanya pulang. Tamat.